Saya akhirnya menyimpulkan bahwa kenapa Qatar menjadi kayak hambar, kayak nggak rame, atmosfernya tuh nggak ada gitu. Penampilan-penampilan yang sangat mewah dengan lighting yang menarik sekali itu terlihat biasa aja gitu karena mungkin gitu ya. Mungkin karena nggak ada budaya yang menonjol di sana. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang masih belum move on sama mantan. Udah ada yang baru padahal gitu, tapi masih terngiang-ngiang dengan yang lama. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Piala Dunia 2022. Karena setelah saya nonton opening ceremony di Qatar semalam gitu ya, saya ngerasa kayak ada yang kurang, kayak ada yang janggal gitu. Tapi apa gitu ya? Dan setelah saya coba renungkan, ternyata memang Piala Dunia 2022 di Qatar ini memang berbeda dengan Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Seperti di 2018, 2014, dan 2010. Karena kalau di Piala Dunia sebelumnya, jauh sebelum opening ceremony, jauh sebelum Piala Dunia itu digelar gitu ya, beberapa bulan sebelumnya kita sudah hafal sekali dengan lagu-lagu tema Piala Dunia gitu. Jadi ketika opening ceremony itu kayak dapet tuh, atmosfernya dapet gitu. Semangat dan gairahnya tuh memuncak gitu ya. Tapi semalam kita kayak nggak ngerti gitu. Ya karena ya nggak tahu, mungkin ini saya aja atau mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama, tapi bagi saya kayak biasa aja gitu. Padahal penampilannya tuh bagus-bagus gitu. Ketika Morgan Freeman datang keluar dengan narasi, dengan suara yang khas familiar di telinga kita gitu ya, itu kan menggelegar sekali suaranya gitu. Tapi terus terang ketika muncul Ghanim Al-Miftah, seorang disabilitas dari Qatar gitu ya, saya terus terang jadi membandingkan atau teringat dengan acara Asian Para Games di Indonesia. Dan bagi saya penampilan Presiden Jokowi dengan bulan yang memanah bersama itu jauh-jauh lebih luar biasa, spektakuler dibandingkan penampilan Morgan Freeman dan Ghanim Al-Miftah semalam gitu, yang cuma conversation atau bicara aja gitu. Ya meskipun bagus, isinya bagus gitu. Ghanim Al-Miftah menjelaskan bahwa manusia-manusia diciptakan di bumi ini berbeda-beda untuk saling berkenalan, lita'arufu, untuk saling melengkapi, saling mengenal satu sama lain. Makanya kemudian diciptakan berbeda. Bagus pesannya, toleransi dan sebagainya bagus. Tapi secara konsep dan wahnya itu nggak kayak Piala Dunia gitu. Dan terus terang sebagai orang Indonesia, saya jadi teringat dengan konsep Asian Para Games gitu, yang jauh lebih spektakuler dibandingkan yang semalam gitu. Dan kemudian ketika saya coba cari tahu lagu tema official song 2022 Piala Dunia di Qatar ini, ternyata ada lagu Hayya gitu. Hayya, Hayya. Itu terus terang lagi-lagi saya jadi teringat dengan Asian Games di Indonesia gitu. Ya karena Hayya itu kalau diartikan bahasa Indonesianya tuh ayo gitu. Jadi inget Via Valen. Yo, ayo gitu. Jadi suasana Piala Dunia di Qatar semalam itu bagi saya pribadi itu kayak biasa. Secara penampilan bagus gitu. Terutama ketika Jungkook tampil dengan lagu Dreamer gitu. Itu kan cukup menggebrak. Dan itu menjadi satu-satunya ternyata performer penampilan yang nyanyi dengan sangat-sangat luar biasa semalam gitu. Saya padahal nunggu yang Hayya ini, tapi nggak tampil ternyata kayaknya gitu. Cuma ada Jungkook dengan lagu Dreamer-nya gitu. Dan dari sini, ini penampilan Jungkook terus terang bagus gitu ya. Tapi kayak semacam biasa aja gitu. Kayak bukan Piala Dunia gitu. Ya kayak konser, bagus, wah oke gitu. Tapi bukan Piala Dunia yang familiar, yang mudah diingat, melekat dengan jingle-jingle yang khas gitu. Enggak gitu. Ini Jungkook nggak berhasil atau mungkin lagunya juga nggak khas Piala Dunia gitu. Ya meskipun sekali lagi saya bilang bagus gitu. Kalau bilang nggak bagus nanti saya diserang sama ARMY. Ya tapi kalau mau dibandingkan, kalau mau jujur gitu ya, penampilan Jungkook semalam dengan penampilan sebelum-sebelumnya di konser-konser yang lain, baik itu secara pribadi dan full dengan BTS, itu yang semalam tuh
biasa. Iya kan gitu ya. Gimana para ARMY? Setuju dengan saya gitu ya. Kayak biasa gitu. Saya nggak tahu ada masalah apa dengan Jungkook dengan panitia, tapi terus terang nggak dapat feel-nya gitu. Dan gara-gara ini gitu, ternyata atmosfer Piala Dunia itu memang harus ada gitu. Entah karena mungkin kita sudah dibiasakan dengan lagu-lagu jingle sebelum-sebelumnya gitu. Sehingga untuk nonton Piala Dunia tuh kayak semangat atau gairahnya tuh kurang gitu. Sehingga saya jadi cari-cari lagu-lagu yang lama-lama gitu. Ya terus terang mungkin sebagian kita juga masih belum move on dengan lagu-lagunya Shakira gitu ya. Yang waka gitu. Tapi ya akhirnya saya nonton lagi gitu video-videonya Piala Dunia sebelum-sebelumnya, entah itu di Rusia, di Brazil dan di Afrika gitu. Dan ternyata di kolom komentar ternyata saya nggak sendirian karena ada banyak orang yang merasakan hal yang sama setelah nonton opening ceremony di Qatar 2022. Mereka jadi nonton lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya. Yang di Qatar kayak biasa aja katanya. Banyak orang nggak move on ternyata. Ya karena kalau kayak lagu-lagu Magic in the Air gitu kan, itu kayak wah semangat sekali kita dengernya gitu. Nah di Qatar nih nggak ada gitu. Lagu Haya tuh kayak nggak tampil, mungkin nanti tampil di acara penutupnya gitu ya. Tapi yang semalam Jungkook dengan Dreamer itu kayak apa ya? Kayak nggak khas, kayak bukan Piala Dunia aja gitu. Bagusnya bagus, sebagai penampil ya bagus gitu. Masa Jungkook nggak bagus gitu. Tapi kalau mau dibandingkan dengan jingle Ale-ale di Brazil gitu ya, dengan Jennifer Lopez dan Pitbull, itu kan wah semangatnya luar biasa. Apalagi dengan Waka Waka 2014 gitu. Kemudian Lala tahun 2014 juga, tapi saya kira tampil di acara penutupan. Sederhana sebenarnya gitu. La gitu ya. Tapi melekat sekali. Atau lagunya Waving Flag. When I get older. Jadi ya memang sangat-sangat melekat sekali sampai sekarang gitu. Tapi di Qatar ini kayaknya kita nggak menemukan lagu tema yang bisa membuat kita ingat dengan Piala Qatar 2022 ini gitu. Ya mungkin ini ada kesalahan kurang promosi gitu sehingga beberapa sebelumnya itu memang nggak dikenalkan kepada publik gitu ya, nggak ada media yang diiklankan lagu-lagu ini, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Padahal untuk sebuah gelaran internasional seperti World Cup ini penting sekali gitu. Ya jangankan World Cup gitu ya, G20 aja di mana Indonesia menjadi tuan rumah G20 itu beberapa bulan sebelumnya, sebelum acara di Bali kemarin. Itu di mana-mana tuh udah G20 gitu. Pak Jokowi kemana-mana udah pakai jaket G20 gitu ya. Menteri-menterinya juga gitu. Jadi memang promosi itu sangat-sangat penting dan ini nampaknya tidak dilakukan sama panitia atau Qatar tahun ini gitu. Sehingga ya terlihat gairahnya tuh kayak kurang gitu. Mungkin di luar itu, di luar promosi dan persiapan, mungkin juga karena Piala Dunia tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau di tahun sebelumnya itu Piala Dunia itu dilakukan ketika musim liburan gitu. Sementara tahun ini itu dilakukan di pertengahan musim gitu. Liga belum selesai, jadi jeda istirahat sebentar gitu. Kemudian Piala Dunia gitu. Sehingga negara-negara tidak mampu untuk menyiapkan atau meracik tim yang bagus atau melakukan uji coba yang cukup gitu. Karena sangat sempit sekali waktunya gitu. Mereka cuma punya waktu 1 minggu gitu. Dan kemudian ya udah harus bisa tampil di Piala Dunia di Qatar. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, maka membuat banyak sekali pemain-pemain top dunia itu absen dari Piala Dunia. Salah satunya adalah Karim Benzema dan Pogba kalau nggak salah gitu ya. Jadi atau Conte juga kayaknya tuh nggak bisa main gitu. Jadi ada banyak sekali pemain-pemain yang bagus dan nggak bisa tampil di Piala Dunia kali ini karena persiapannya ya terbatas gitu. Dan ketika mereka coba memaksakan bermain friendly match gitu ya, itu kemudian membuat para pemainnya itu jadi cedera. Sehingga ini menambah masalah-masalah yang terjadi di Qatar selain soal urusan promosi, atmosfer dan sebagainya yang mungkin nanti ini penampilan negara-negara yang besar yang biasa main bagus itu mungkin nanti akan cenderung berkurang.
Tapi kelebihannya gitu, mungkin tim-tim yang kecil atau yang tidak diunggulkan, bukan negara-negara yang menjadi unggulan di Piala Dunia, mungkin mereka justru akan membuat gebrakan gitu atau membuat kejutan dan bisa menjadi juara Piala Dunia yang baru. Ya kita tunggu aja gitu. Mana tahu nanti tiba-tiba Korea Selatan dan Jepang misalkan gitu ya. Atau Belgia atau Ukraina bisa aja gitu. Karena kalau kita lihat negara-negara Eropa atau pemain-pemain yang dari negara Eropa yang memang bermain rutin dan sangat-sangat padat jadwalnya di Liga Eropa, itu kan mereka nggak ada waktu sama sekali gitu ya. Berbeda dengan pemain-pemain yang mungkin nggak terlalu banyak jadwalnya gitu. Sehingga ya kita lihat aja nanti akan seperti apa. Tapi dari penampilan Ekuador semalam dengan Qatar, ini menunjukkan bahwa Ekuador itu sangat-sangat siap dan bisa menaklukkan Qatar 2-0 itu memang murni karena permainannya memang sangat-sangat dominan. Dan kita lihat apakah nanti ini akan punya pengaruh besar atas persiapan yang minim dengan waktu yang cukup minim ini, kemudian nanti akan berpengaruh atau enggak kepada performa para pemain atau tim nasional di Qatar 2022 ini. Dan di luar itu, kekurangan-kekurangan yang lain yang selama ini memang menjadi kritikan atau kayak kejanggalan gitu dengan ditunjuknya Qatar sebagai tuan rumah, itu semakin komplit dengan cerita soal stadion yang nggak permanen gitu ya. Ternyata ada beberapa stadion di Qatar yang digunakan untuk acara Piala Dunia ini itu nggak permanen gitu. Yang setelah acara Piala Dunia itu akan dibongkar sepenuhnya karena ternyata ada stadion yang dibangun dengan kontainer 947 atau 974 kalau nggak salah gitu namanya gitu ya. Jadi semuanya tuh pakai kontainer. Setelah acara Piala Dunia udah bubar semuanya itu. Dan beberapa stadion juga kursi-kursinya juga akan diambilin nanti atau disumbangkan setelah gelaran Piala Dunia karena ya mereka nggak butuh supporter yang banyak-banyak gitu. Dan dari sini kita akhirnya bisa ngelihat bahwa ketika dulu ada banyak orang yang mengkritik FIFA kenapa menunjuk Qatar sebagai tuan rumah, hari ini mulai terjawab gitu. Karena memang kayaknya apa ya, kayak janggal sekali Qatar ini menjadi tuan rumah. Karena ini negara kecil gitu ya, dengan 2,9 juta jiwa isinya di dalam, dengan lebar cuma luas sekitar 11.000 kilometer satu negara ini ya cukup kecil sebenarnya gitu. Cuma 2 kali lipatnya Madura itu. 11.000 gitu. Tapi dengan segala keterbatasan Qatar yang negara kecil, yang sebelumnya bukan tim nasional yang diperhitungkan di Piala Dunia, akhirnya mereka benar-benar bisa menyiapkan tim yang mampu untuk tampil luar biasa seperti semalam, meskipun akhirnya ya kalah 2-0 gitu. Tapi kalahnya tuh kalah-kalah yang masih cukup bagus lah, bukan yang kalah telak atau kalah permainan dan sebagainya, masih bisa mengimbangi gitu. Dan negara kecil ini semestinya bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, bagi Indonesia gitu. Karena kalau negara sekecil Qatar aja mampu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan mampu mentransformasi sepak bolanya menjadi timnas yang sangat-sangat kuat dan pernah bahkan menjuarai Piala Asia gitu ya, maka Indonesia dengan negara sebesar ini, dengan sumber daya sebanyak ini, mestinya sangat-sangat mampu untuk melampaui Qatar, untuk bertanding di Piala Dunia atau bahkan mungkin nanti bisa menjadi tuan rumah di 2045 atau setelahnya gitu ya. Tapi pada intinya gini, ada satu hal yang menurut saya ini agak ganjal gitu ya. Seperti misalkan Jungkook misalkan. Jungkook ini kan anggota BTS gitu ya. Kenapa kok nggak tampil semuanya gitu? Kenapa nggak diambil BTS semua perform gitu untuk bikin lagu bersama-sama dan kemudian jadi kayak lagu ofisialnya Qatar 2022 gitu. Kenapa cuma Jungkooknya? Ini aneh, agak aneh gitu. Dan Qatar sebenarnya sampai mengeluarkan 3.400 triliun rupiah untuk acara Piala Dunia 2022 ini. Ini adalah angka yang sangat-sangat fantastis, jauh-jauh ratusan kali lipat dibandingkan tuan rumah sebelum-sebelumnya. Karena kalau dalam dolar ini sekitar 220 miliar dolar. Padahal di Brazil itu cuma belasan. Di Rusia juga sekitar 15 miliar dolar gitu. Tapi Qatar sampai mengeluarkan 220 miliar dolar. Itu jauh lebih besar dibandingkan APBN Indonesia. Hanya untuk Piala Dunia
yang sekitar sebulan setengah. Gitu. Untuk Indonesia tuh cukup setahun gitu padahal. Gitu. Tapi poin penting dari gelaran Piala Dunia di Qatar semalam ini, menurut saya meskipun Qatar itu adalah negara yang sangat-sangat kaya raya, yang punya banyak uang dan bisa menghambur-hamburkannya, sampai 3.000 triliun bisa dia gunakan untuk gelaran Piala Dunia dan bangun stadion-stadion baru, karena memang dia nggak punya banyak stadion sebelumnya gitu ya. Tapi pada akhirnya gitu ya, saya akhirnya menyimpulkan bahwa kenapa Qatar menjadi kayak hambar, kayak nggak rame, atmosfernya tuh nggak ada gitu. Penampilan-penampilan yang sangat mewah dengan lighting yang menarik sekali itu terlihat biasa aja gitu, karena mungkin gitu ya. Mungkin karena nggak ada budaya yang menonjol di sana. Qatar tidak punya ragam budaya. Budayanya itu sangat-sangat minim sekali. Maka ketika mereka tampil, yang ditampilkan ya kayak orang pakai jubah terus kemudian bawa pedang gitu. Ya biasa aja gitu. Habis itu nggak ada lagi gitu. Yang lain cuma yang tukang yang joget-joget itu ya pakai baju kayak daster warna hijau yang nggak kerudungan semuanya gitu. Ya kayak biasa gitu. Nggak beragam, nggak berwarna sama sekali. Jadi meskipun Qatar punya ribuan triliun, mampu mengeluarkan 3.400 triliun untuk acara Piala Dunia, tapi ternyata tidak mampu untuk membeli adat budaya untuk ditampilkan dan menjadi sebuah hiburan kepada dunia. Sehingga bagi saya gitu ya, saya berkesimpulan bahwa adat budaya atau ragam budaya di sebuah negara itu menjadi sangat-sangat mahal harganya, dan Qatar itu nggak mampu untuk membeli dengan harga yang sampai ribuan triliun. Karena ketika Jungkook tampil, itu juga tampil kayak biasa aja, nggak ada adat budaya yang dia tampilkan, yang dia tonjolkan. Berbeda halnya misalkan saya berpikir kalau misalkan Jungkook itu tiba-tiba pakai jubah gitu kayak orang-orang Arab, orang-orang Qatar gitu, mungkin itu akan menjadi luar biasa atmosfernya gitu. Tapi ini nggak ada, Jungkook ya tampil biasa aja gitu. Jadi bagi orang Indonesia gitu, ini menjadi poin penting bagi kita semua bahwa kita harus mempertahankan adat budaya, ragam budaya yang kita miliki dengan tarian, nyanyian, baju-baju yang sangat-sangat beragam, yang sangat-sangat menarik, karena itulah yang kemudian sangat-sangat mahal di dunia ini dan gak akan pernah bisa untuk dibeli dengan ribuan triliun tadi gitu. Dan di Piala Dunia sebelum-sebelumnya, entah itu di Rusia, Brazil, atau di Afrika gitu ya, semua negara ini benar-benar menampilkan adat budayanya. Saya kira ketika tampil gini-gini itu memang pakaiannya pakaian Afrika gitu. Di Brazil dengan segala kearifan lokalnya, misalkan lagu-lagunya ya dengan pronunciation atau lahjah intonasi atau suara yang memang orang Brazil gitu. Nah di Qatar semalam yang tampil malah orang Korea. Yang bajunya ya biasa aja, lahjah atau pronunciation-nya ya nggak ada yang Qatar-Qatarnya gitu, nggak ada yang khas Qatar, sehingga ya jadinya kayak hambar sekali gitu. Jadi sekali lagi saya bukan berniat untuk menjelek-jelekan Qatar dan sebagainya dengan negara-negara lain, enggak gitu. Tapi kita harus bersyukur, benar-benar bersyukur bahwa Indonesia punya banyak sekali ragam adat budaya yang memang harus benar-benar dipertahankan, dikembangkan, dan kemudian itu selamanya akan menjadi kebanggaan. Dan saya terus terang masih terngiang-ngiang dengan pembukaan Asian Games yang tarian dari Aceh itu, tarian apa tuh ya, yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Itu saya kebayang kalau itu menjadi ajang Piala Dunia itu mungkin, wah, satu dunia mungkin akan kagum dengan tarian itu. Tapi ya sekali lagi gitu ya, itu bukan Piala Dunia, itu cuma Asian Games. Tapi pada akhirnya secara adat budaya kita jauh-jauh lebih baik, jauh lebih bagus, sehingga semoga kedepannya ini menjadi pengingat untuk kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.